Bab 2595, tidak mau mempercayainya. Melihat Charles Ma sudah tenang, Jerry yang menjelaskan padanya. Jerry yang memberitahu Charles Ma bahwa Hydras He tidak mungkin mengkhianatinya. Saat bertemu Hydras He dan Stanley Wulen, Jerry yang selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Kemudian, setelah Hydras He dan Stanley Wulen menjelaskannya, Jerry yang secara alami mempercayainya dan ingin membiarkan mereka memimpin jalan kembali ke Kyushu. Tetapi ketika dia berada di dalam kolam, dia merasa sangat bersemangat, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan ingin terus berjalan ke depan. Kemudian, sampai jantung dan darahnya gelisah, dia tiba-tiba sadar kembali dan kemudian dia menyadari bahaya di depannya. Jerry yang tahu betul bahwa kalau dia mengambil beberapa langkah maju bersama Charles Ma, dia pasti akan mati, dan dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Tetapi, ketika Hydras He dan yang lainnya berada di dalam kolam, tidak ada tanda-tanda rasa sakit di ekspresi mereka, dan bahkan nafas mereka tidak terpengaruh ketika mereka berbicara sedangkan dia sendiri merasakan sakit berat di jantung bahkan terengah-engah ketika dia berbicara. Selain itu, dalam keadaan normal, Hydras He dan Stanley Wulen tidak akan pernah berjalan di depan Jerry yang saat mereka bersama. Sekalipun memimpin jalan untuk Jerry Yang, mereka tetap akan mengikuti Jerry Yang untuk membimbingnya. Bahkan kalau sedang menjelajahi jalan, juga pasti akan memeriksanya sendiri terlebih dahulu dan memastikannya aman sebelum mengikuti Jerry Yang. Mereka tidak akan pernah berjalan di depan Jerry Yang. Mereka sangat kagum pada Jerry Yang. Setiap kali mereka melihat Jerry Yang, mata mereka penuh dengan kekaguman. Tapi kali ini, Jerry yang menemukan bahwa mereka berbeda dari sebelumnya dalam banyak detail. Biarpun mereka menunjukkan rasa hormat yang besar padanya, tidak ada sedikit pun rasa hormat di mata mereka, dan mereka bahkan memberi Jerry yang perasaan yang sangat aneh. Jerry yang mengetahui hal ini pada saat itu, tetapi sesuatu sudah mempengaruhi pikirannya. Biarpun dia mencurigai Hydras He dan yang lainnya, dia tidak mengambil tindakan apapun dan membiarkan mereka berdua memimpin, sementara dia mengikuti di belakang. Ketika Jerry yang memikirkannya saat ini, dia menyadari bahwa pada saat itu, dia hampir kehilangan akal sehatnya dan hampir menjadi mayat berjalan, hanya mengikuti mereka berjalan. Baru setelah melihat nyawanya akan terancam, perasaan gila dan gelisah dari darah di tubuhnya membawanya kembali ke kondisi sadarnya dalam sekejap. Kemudian, bahkan kalau Hydras He dan yang lainnya menjelaskan bahwa mereka hanya memilih untuk mengejar ke kekuatan kecil ini karena mereka sudah lama ingin membunuh Jerry Yang segera menyimpulkan bahwa sangat tidak mungkin seperti apa yang dikatakan Hydras He berdua. Yang terpenting adalah Jerry yang tiba-tiba teringat bahwa Hydras He memujanya sebagai guru saat itu. Untuk menunjukkan kesetiaannya, Hydras He segera menggunakan teknik rahasia dan mengutuk diri sendiri. Asalkan ada satu pikiran untuk berkhianat terhadap Jerry Yang, dia akan mati seketika. Oleh karena itu, Hydras He tidak mungkin mengambil tindakan terhadap Jerry Yang. Dia menyimpulkan bahwa mereka bukanlah Hydras He dan yang lainnya yang asli, jadi Jerry yang mengambil tindakan untuk melenyapkan mereka tanpa ragu-ragu. Charles Ma tiba-tiba menyadari hal ini dan sangat mengagumi keterampilan observasi Jerry Yang. Segera setelah itu, Charles Ma terus bertanya kepada Jerry Yang, Hydras He dan Stanley Wulen, karena banyak detail yang tidak normal sehingga kamu mengetahui bahwa itu palsu, tapi sepertinya tidak ada yang salah dengan kakak ipar dan Feli. Jelas sekali, Charles Ma masih tidak mau percaya bahwa Lesikin dan Feli itu palsu. Jerry yang duduk di tanah dan segera menghela nafas, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Bab 2596, sangat licik. Menyebutkan Lesikin dan Feli, Jerry yang juga menunjukkan sentuhan kesedihan di matanya. Charles Ma mengerutkan kening, memikirkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, dan merenung, apakah saudara Chen membunuh orang yang salah? Itu sebabnya dia menunjukkan ekspresi menyakitkan saat ini. Jerry yang tidak tahu apa yang dipikirkan Charles Ma saat ini. Dia menjelaskan, awalnya, aku merasa ada yang tidak beres dengan ibu dan putri itu untuk sesaat,
tetapi itu hanya sesaat, dan kemudian aku selalu berpikir bahwa mereka benar-benar Lesikin dan Feli. Akhirnya, setelah aku tiba-tiba sadar kembali di kolam itu, aku menyadari ada yang tidak beres dengan Lesikin. Biarpun dia bertingkah menyedihkan pada saat itu, seolah-olah dia benar-benar peduli padaku, tidakkah kamu memperhatikan bahwa jauh di matanya tidak ada kekhawatiran sama sekali tentang aku, atau kesedihan sedikit pun? Jelas sekali bahwa semuanya hanya akting. Lagi pula, pertama kali aku sadar kembali, aku merasakan aura di tubuhnya sangat aneh. Itu sama sekali bukan Lesikin. Hal yang sama juga berlaku pada Feli. Cara dia menatap mataku memberiku perasaan yang sangat aneh. Sebenarnya, saat pertama kali aku membunuh Lesikin, aku sulit menguatkan tekad dan tidak mampu mengambil tindakan. Tetapi pada akhirnya, dengan menganggapnya sebagai orang asing, aku tetap mengambil keputusan. Jelas sekali, ideku benar, dia juga palsu. Untuk manusia sungguhan, setelah aku membunuh tanpa menggunakan cara khusus, tubuhnya tidak akan pernah berubah menjadi debu. Biarpun tempat ini sangat aneh, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Jerry yang juga memiliki pergulatan ideologis yang besar di dalam hatinya. Setelah Charles Ma mendengarkan penjelasan ini, dia menenangkan diri dan memikirkannya, lalu menemukan bahwa apa yang dikatakan Jerry yang benar. Kemunculan Lesikin dan yang lainnya sangat tiba-tiba, dan semuanya aneh. Charles Ma tidak bisa membayangkan konsekuensi apa yang akan terjadi kalau bukan karena Jerry yang tiba-tiba terbangun, sepertinya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membahas hal ini, dan hidup mereka mungkin sudah berakhir sepenuhnya di sini. Jerry yang, sebaliknya, sedikit bingung saat ini dan tidak bisa menemukan alasan gejolak energi dan darah yang tiba-tiba di tubuhnya saat jauh di dalam kolam. Mungkin karena aku sudah melahap darah makhluk menakutkan itu. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah makhluk yang menakutkan, dan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh badut seperti suku serigala yang haus darah. Pada akhirnya, Jerry yang hanya bisa menebak bahwa ini ada hubungannya dengan garis keturunan orang-orang yang sudah dia telan. Charles Ma tiba-tiba bertanya, "Saudara Chen, tidak satu pun dari mereka yang pernah datang ke kekuatan kecil ini, kenapa suku serigala yang haus darah bisa berubah menjadi mereka berempat?" Jerry yang sedikit ragu-ragu. Dia juga sangat bingung sebelumnya, tetapi kemudian dia membuat beberapa tebakan dan menjelaskan kepada Charles Ma, "Aku memperkirakan mereka berempat adalah jelmaan Raja Serigala. Mereka berempat berada di sisiku paling lama sebelumnya. Tubuhku ada aura mereka. Raja Serigala sangat licik dan memiliki beberapa kemampuan. Seharusnya aku gagal membunuhnya sebelumnya, jadi dia menggunakan aura di tubuhku untuk menciptakan 4 orang untuk menyakitiku. Tetapi, orang itu mungkin terluka parah sebelumnya dan tidak lagi mampu membuat masalah besar, jadi biarpun dia memalsukan 4 orang, dia sebenarnya tidak terlalu kuat. Dia hanya bisa mengandalkan membujuk kita ke dalam kolam. Tapi terekspos olehku tepat pada waktunya. Aku curiga Raja Serigala mungkin masih memiliki sisa jiwanya, bersembunyi di kegelapan. Aku selalu merasa ada sepasang mata yang menatap kita sebelumnya. Mungkin pria licik ini. Kita tersesat dan tidak bisa keluar. Pasti karena taktik dia. Bersambung.